ngomong, maksudnya gue orangnya bacot nih, gue orangnya suka banget bacot. Tapi gue bingung gue mau bacot kemana. Nah, jadi gue masuk ke Rakun Party Cuan Pol gitu loh. Nah, jadi Balik lagi bersama gue Bumi di Cuan Pol. Skirt. Wow. Oke, jadi kayak waktu itu gue udah janji minggu lalu, gue hari ini mau kenalin host baru dari Cuan Pol. Coba kenalin dulu dong, nama lu siapa? halo semuanya, kenalin gue Catherine, gue juga selaku host baru di sini barengan sama Bumi Amaneta. Benar sekali itu. Jadi di Cuan Pol ini kali ini tuh kita ada 3 host. Ada Benar. gua, ada Catherine, dan ada Vanessa. Benar. Jadi gimana nih Cat, kita hari ini mau bahas apa? Hari ini kita mau ngebahas spesial banget nih. Kalau kalian nyadar nih, di SG-nya Rakun Party itu ada Snapgram 2 nih. Kira-kira bisa sebutin gak tuh, Bum? Apa, Bum? Aduh. Hinnya nih, gue kasih tau hinnya nih. Nih, gue kasih tau hinnya nih. Coba Ini kasih pamit, tahu, kasih. Wah, ini apa nih? panitia. Oh, tips. Oh, pokoknya berkaitan dengan pengalaman lu waktu daftar kepanitiaan, bukan sih, gue lupa jujur. Sama udah keterima, udah daftar panet atau belum, itu terus iya. panitia apa Gua aja. Boleh. Nah, jadi itu yang mau kita bahas kali ini, yaitu apa, Bung? Tips and trick masuk ke panitiaan Prasmul. Lu grogi ya kayak gini ya? Enggak grogi. Gue liat Oh, gini enggak. tadi. So di layar gue nih ada yang cahaya banget gitu loh. Waduh. Muka lu glowing. Oh, muka gue ya kalau going. Oke lah, langsung aja kita bahas ke Cuan Pol. Curhatan anak Prasmul. Oke, jadi lu mau gua dulu atau cerita nih? Jadi kita sebenarnya ada beberapa cerita nih dari anak Prasmul, dari angkatan kita juga sama dari angkatan atas. Ya anjing, gua full Nah. strike lu. Coba lu bacain dulu deh, Kat, lu bacain dulu. Kita ada cerita dulu ya. Pertama dari yang sama-sama Maba 2020 nih. Jadi sama kayak kita nih yang angkatan 2020. Jadi ada nih yang bilang nih, dulu dia pernah daftar panit. Tapi karena takut nggak keterima, dia daftarnya banyak. Terus, ya emang keterimanya cuma 1 sih. Tapi sayangnya itu nggak sesuai divisi yang dia mau, Bum. Wah, sayang banget nggak sih, Bum? Tapi itu apa namanya? Kayak bahagia tapi nyesek. Bahagianya apa tuh? Bahagianya dia dapat panitia, nyeseknya nggak sesuai dengan divisi. Sama halnya kayak lu pacaran. Lu dapat pacar kasih tau tapi gua. nggak sesuai dengan kriteria yang lu mau. Gitu. Aduh, sakit. Nah lanjut ceritanya dulu dong. Oke, nah habis itu karena dia keterima dan gak sesuai sama divisi yang dia mau, pas ikut rapat gitu ya, atau nggak bonding, jadi demot terus jadi nggak semangat gitu ikut kepanitiaannya. Ngaruh banget ya ternyata kalau misalkan kalian ikut panit tapi nggak sesuai sama divisi yang kalian mau. Nah itu juga sebenarnya gimana ya? Kalau misalkan lu udah komit untuk masuk ke panitia itu ya, meskipun itu bukan panitiaan yang lu mau ya, setidaknya lu inilah apa namanya komit gitu loh. Lu udah dapat kesempatan, masa lu sia-siain gitu loh. Karena kesempatan nggak datang 2 kali ya nggak sih, Bung? Itu gue gak setuju sih sama kalimat itu sih sebenarnya. Oh, kenapa tuh? Karena dalam beberapa hal juga kita bisa dapat kesempatan 2 kali gitu loh. Tapi jarang. Bukan gak pernah tapi jarang. Gitu. Oke. Nah gue juga gue ada cerita nih. Tapi ini datang dari gue gak tahu ini dari angkatan atas atau bukan. Jadi gini. Kalau panit di Prasmul itu kebanyakan pentingin bonding. Kayak misalkan nih, kita masuk ke panitiaan angkatan Rakun Party. Itu bonding juga. Iya, benar. Nah, makanya kalau misalkan lu masuk ke panitiaan dan lu susah bonding, itu pasti bakal pengaruh banget sama kinerja lu, terutama kalau misalkan ntar udah masuk ke offline. Wah, kalau misalnya bonding, iya bener juga sih. Dan sebenarnya kalau misalnya keterima panit itu juga apa ya, kayak nambah koneksi dan network itu juga ngaruh, iya nggak sih, Bung? Karena gini loh, kita masuk Prasmul tuh kita juga bukan cuman belajar doang, kita juga dilatih buat masuk ke kepanitiaan buat ke depannya. Ntar pas kita organisasi, pas kita masuk ke perusahaan gitu, pas kita kerja itu penting juga. Bener banget. Buat bisa masuk ke perusahaan itu kita juga perlu banyak koneksi. Nah, karena siapa tahu
teman kalian yang sekarang nih kayak divisi atau panitia ini bisa jadi partner bisnis kalian. Ya Nah nggak sih, itu Bung? bener tuh, bener banget. Bener Nah, banget. berhubungan kita lagi bahas gini nih, gue sama Catherine juga ada beberapa tips and trick buat kalian bisa masuk ke panitiaan. Nah, Gue dulu boleh atau nih. gue dulu? Gue dulu. Lu dulu nih. Atau lu dulu? Gue Lu dulu dah, ya. Oke, jadi gini, gue bakal bahas ke tips and trick khususnya buat interview ya. Oke. Pokoknya tuh kalau misalkan lu pas interview, satu hal yang harus lu ingat, lu tuh nggak boleh grogi. Itu penting banget, karena dari sikap lu ngomong, dari sikap lu duduk, dari sikap lu bicara, itu semuanya pasti bakal pengaruh sama hasil penilaian lu. Bener. Sama kelihatan juga di screen nggak sih? Bener banget. Bener. Apalagi kalau misalkan lu lagi wawancara nih, terus wawancara satu ruangan ada berempat atau berlima. Nah itu juga pasti dilihat nih dari keempat atau 5 kandidat ini mana nih yang benar-benar nunjukin sikapnya yang bagus itu loh. Bukan cuma Iya karena bener jawaban banget lu sih. bagus doang, tapi juga dia harus nunjukin dari sikap lu juga. Iya, sama sebenarnya nih eye contact ke kamera tuh juga penting loh. Jangan kayak lu ngelihat screen, iya nggak sih? Kadang sebenarnya jujur, gue tuh ada salahnya tuh kalau nggak eye contact ke kamera gitu loh. Kayak kadang tuh lihat ke screennya Iya, gitu. bener. Kayak misalkan kita malah fokusnya ke screen cuttingnya gitu, atau malah teman-teman lain Benar. gitu loh. Nah ada juga nih tips and trick yang lain nih. Ini datang dari gue ya. Oke. Kalau lu masuk ke panitiaan, lu incer ke panitiaan yang sesuai dengan passion lu. Kayak misalkan gue passion gue di bidang media sama ngomong gitu. Ngomong maksudnya gue orangnya bacot nih. Gue orangnya suka banget bacot. Tapi gue bingung gue mau bacot kemana. Nah, jadi gue masuk ke Rakun Party Cuan Pol. Gitu loh. Nah, Kece jadi emang. podcaster di sini. Jadi ya. podcaster Jadi kece host. emang. Nah, jadi gimana ya? Kalau misalkan lu udah menemukan sesuatu yang berkaitan dengan passion lu nih, Kat, lu tuh pasti gampang banget keterima ataupun lu ngejalanin pekerjaan itu. Tapi itu bener sih. Kayak Bener. lu juga enjoy gitu nggak sih? Karena passion lu emang di situ gitu. Jadi cocok-cocok aja. Bener Kayak banget. nih, gue punya temen nih, namanya Wira. Passion dia di bidang media. Dia keterima media banyak banget. Dia bisa editing, bisa video. Kece emang nih. Shout out untuk Wah, Prawira gila. Kamala Putra. Syarat ya buat Prawira. Emang Jurusan keren banget. IBL tuh. Shout out buat Wira. Nah, terus lanjut lagi nih ke tips and trick berikutnya nih. Ada juga kalau misalkan kita jawab interview, itu kalau bisa tuh apa ya? Kayak nggak panik gitu, jangan kayak gampang blank gitu nggak sih? Masih mungkin nervous itu normal ya nggak sih, Bung? Oh. Nah, kalau buat nervous gini nih, gue juga ada trik lagi nih dari gue. apa tuh? Kasih tau Ada tuh. nih. Kalau lu pada nonton Mile 22 itu jadi ada banyak scene di mana si Iko Uwais tuh dia lakuin meditasi. Jadi cara meditasinya gampang nih. Tangan lu kan jarinya ada 5 kan. Ya, nih. Nah, Ya, ini dong, ada 3 ruas nih. Lu meditasi kayak gini aja. Jadi kayak lu pencetnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu ngaruh ya? Ngaruh kalau buat gue sih ngaruh karena dengan ini gue jadi bisa relax itu. Awalnya gue juga kayak coba-coba aja tapi kok kayaknya bisa gitu loh. Nah itu malah jadi yang bikin gue kalau misalkan ngomong itu jadi lebih lancar. Karena gue sampai sekarang podcast gue juga lagi gini di tangan kiri gue nih. Gue sambil mainin, nggak bohong. Itu gue sambil mainin nih dia. Tadi gue kayak gini-gini terus nih. Tapi karena buat ini tuh juga buat ngatur pernapasan. Karena pas lu ngomong pernapasan lu juga berpengaruh dengan cara lu misalkan grogi gitu kayak pasti kan lu deg-degan gitu kan. Nah cara buat ngilangin deg-degan itu ya dengan lu ngatur napas lu. Bener gak banget gue? sih ini dicoba Bener nih. kan? Gue bener kan? Pasti lah gue selalu bener. Iya, paling bener ya Bumi itu paling bener dah. Gue selalu bener. Sombong amat. Oke. Ini tipsnya boleh nih guys dicoba. Kalau misalkan kalian panik, kalian boleh nih coba yang kayak Bumi tadi tuh. Siapa tahu ngaruh kan. Nah lu ada lagi kan? Tadi katanya, seingat gue lu bilang mau ada satu triks nih. Misalkan kayak pas lagi interview nih. Apa? Yang tadi lu bilang katanya tuh kita tuh harus jadi diri kita sendiri. Terutama pas lu jawab CVCL sama pas interview. Coba jelasin itu maksud tuh gimana tuh? Nah maksud gue tuh gini nih. Kenapa kita harus jadi diri kita sendiri? Karena karena tuh biasa tuh HR atau orang yang mau nge-interview kita pasti ngeliat diri kita, kayak pengen tahu kita gitu loh. Kita tuh karakternya kayak gimana sih? Bakal cocok nggak sih sama divisi yang kita tuju ini? Jangan sampai kalian nipu diri kalian, atau maksudnya itu kalian misalnya ini nih, saking mau keterimanya jadi kalian nipu gitu loh. Padahal kalian itu anaknya tuh time manajemennya misalkan berantakan, tapi kalian bilang kalau misalkan time manajemen kalian itu bagus banget. Nah itu mending jangan, itu ngaruh banget jujur Bung buat nanti keterima. Mumpung cerita kayak gini nih, gue ada pengalaman nih. Gue waktu itu daftar di ED. Ini masih bagian tahap. Ini masih di tahap CL nih. Oke.
Jadi tuh waktu pendaftaran panitia itu ditanya apa yang anda ketahui tentang acara ini. Nah, gua kan orangnya emang maksudnya informasi gitu kan dikit gitu kan, gua nggak tahu apa-apa kan. Daripada gue bilang misalkan kayak, bukan berarti gue nggak mau nyari informasi tentang acara itu, tapi gue bersikap jujur aja. Gue bilang saya tidak tahu tentang acara ini, yang saya tahu dari acara ini bla 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 gitu. Terus gue bilang gini, saya ingin masuk acara ini karena saya ingin menambah pengalaman dan koneksi gitu. Gue bilang gue keterima pas wawancara, tapi gue gagal pas wawancaranya. Tapi lu keterima kan pas ininya? Keterima karena gini loh, menurut gue pribadi ya, kalau orang yang mau interview lu atau mau rekrut kepanitiaan itu biasa dilihat dari keunikan lu. Kalau misalkan lu jawabannya lu cuman bacot doang tapi nggak ada isi, itu pasti langsung di skip. Ya itu bener banget sama yang tadi gue bilang tadi. Jadi kita jadi orang itu harus unik, ya nggak sih? Bener. Nah, lu ada pengalaman gak lu? Lu kan panitian, menurut kayak gue bilang sih panitian lu banyak juga ya. Ya apalagi lu baru dapat juga kan. Oke, gue cerita aja kali ya. Jadi gue tuh sempet juga nggak keterima interview. Itu tuh gue juga ya normal sih karena gue nervous gitu ya. Mungkin atau nggak di study case atau di role play-nya itu gue nggak maksimal. Terus tuh yang perlu diingat juga kalau misalkan kalian nggak keterima itu bukan berarti kalian kayak kurang maksimal juga. Bisa aja divisinya nih yang kalian tuju. Kalau misalkan nggak ada kayak alokasi divisi, mungkin kalian nggak cocok sama divisi itu. Terus gue kayak nanya gitu loh minta feedback gitu sama orang yang nge-interview gue gitu, dan kebetulan nih CP-nya tuh Bum. Boleh minta interview? Boleh minta feedback. Gue baru tahu. Boleh. Nah jadi kayak kebetulan tuh gue kenal juga CP-nya itu yang nge-interview gue, dan gue minta feedback tuh yang bisa gue improve tuh kayak gimana gitu. Habis itu dikasih tau lah tuh kayak itu tuh kurangnya ini, kurangnya itu gitu. Nah itu yang bikin gue kayak oke, next gue bisa gue improve tuh ini gitu. Gue baru tahu anjir. Iya. Gue baru tahu. Saya bisa tahu minta feedback. Jadi kayak kalau misalnya kalian nih kalau nggak keterima tuh jangan kayak ya nggak terima ya udah gitu. Tapi kalau bisa minta feedback. Lu juga nih Bum, info buat lu nih berarti nih. Kok ya gue pengen buat nih ada satu kepanitiaan atau kepengurusan nih, gue pengen buat nih gue. Apa tuh kalau mau di spill? Gue sebut merek aja boleh nggak ya? Kalau misalkan nggak boleh ntar tolong disensor ya. Ya tolong disensor ya kalau nggak boleh. Gue pengen banget tuh masuk, sumpah gue pengen masuk di bidang announcer. Announcer apa tuh? Announcer radio lah. Radio ini yang di Ono ya? Oke. Semoga bisa lah. Amin. Amin. Gue aminin banget sumpah. Amin. Oke, gue lanjut cerita gue nih ya. Lanjut. Nah, terus gue pernah nih keterima tapi alokasi divisi. Nah terus gue liat di sini mungkin karena divisi yang gue daftar itu tuh kayak kurang cocok sama diri gue gitu loh. Terus pas alokasi, kayak ditanya kan kalau misalnya alokasi divisi, lu mau kayak mana? Terus gue pilih, divisi yang kayaknya nih lebih cocok sama skill sama personality gue, dan ternyata keterima di situ gitu. Boleh tahu apa tuh? Jadi ini baru aja sih stemming gitu kan. Gue daftarnya R&D. Jujur gue tuh nggak ngerti R&D, tapi kayak gue mau coba untuk belajar R&D gitu kan. Keluar zona nyaman gitu ya? Iya bener banget. Habis itu boleh. Ternyata pas ditanya alokasi, terus gue bilang divisi event kan, karena sebelumnya gue juga pernah tuh handle event pas SMA. Terus gue tiba-tiba di chat nih sama salah satu panitnya nih kayak, lu bilangnya alokasi event kan, boleh kirimin konsep acaranya gitu kan. Terus gue kayak kaget banget tiba-tiba di chat kayak gitu kan. Terus gue kayak, gue aja nggak tahu cutting divisi event yang stemming ini tahun sebelumnya. Terus gue kayak buru-buru cari info, terus cuttingnya gitu kan. Gue tanya-tanyain sebawel-bawelnya, terus gue maksimalin lah tuh bikin konsep acara, terus keterima gitu. Boleh, keren. Saya gini juga sih, gue nggak tahu, tapi gue lebih banyak tips buat pas kalian interviewnya. Misalkan nih kalian interview satu ruangan tuh yang berempat atau berlima. Rame tuh. Itu usahain kalian kalau misalkan mau jawab pertama, ya udah jawab pertama. Tapi kalau misalkan jangan pernah jadi yang kedua. Kalau mau jadi yang terakhir. Tapi jawabannya harus persempurna kalau lo mau terakhir. Oh iya bener banget sih. Tapi juga lu jawab, tapi lu juga pas jawab jangan terlalu melebih-lebihkan itu loh. Kayak misalkan lu ditanya tentang kekuatan lu, tapi lu malah ngebohong. Misalkan kekuatan lu
jago main gitar, lu malah bilang kekuatan lu Superman. Itu kan terlalu Waduh, kan. beda Pokoknya buat kayak gini ya, lu tuh harus jujur sama diri lu sendiri. bener. Karena juga nih secara nggak langsung ya, dengan lu masuk ke panitian gini dan lu di interview, itu mempersiapkan diri lu ntar pas lu masuk ke dunia kerja, pas lu di interview lu bisa lancar. Iya, bener banget. Makanya nih kalau misalnya kalian nyadar tuh tiap kepengurusan Panit Prasmul tuh cara tahap buat keterimanya tuh gimana, Bung? Pertama Ada CVCL nih. Hmm. CVCL. Oh, jangan lupa nih ya, CV lu tuh juga harus bagus. Maksudnya bagus, iya. bagus sih relatif ya, tapi maksudnya bagus gini loh. Kayak ya udah lu yang ada di itu sesuai dengan divisi yang lu mau. Misalkan lu mau masuk ke media kayak gua, lu masukin yang berkaitan dengan media. Jangan lu misalkan lu mau masuk media, lu malah masukin lu pernah masuk di bidang keamanan gitu kan, maksudnya nggak ada hubungan. Beda gitu ya. Beda, lu harus sesuai dengan hubungan, tapi jangan lu lebih-lebihin juga, jangan sampai lu ngebohong di CV lu. Bener. Pokoknya Itu juga jangan terlalu banyak inilah kayak isinya banyak tapi nggak terlalu ada arti gitu loh isinya. Nah itu penting banget. Jadi kayak kesannya lu cuman bacot doang, itu tuh juga sebenarnya langsung dilihat tuh langsung dicoret sebenarnya. Bener sih. Sama tahap kedua itu ada yang namanya Interview dong. Interview. Iya itu penting banget sih, kayak kalau bisa pokoknya jangan terlalu jangan ngebohongin diri kalian sama jangan terlalu sombong juga nggak sih, Bung? Bener itu juga. Oh ini juga nih, kalau misalkan gue nggak tahu sih, berdasarkan pengalaman gue tuh gue selalu ditanyain tentang values dalam diri gue. Nah misalkan nih gue values yang selalu ada di diri gue tuh 3C. 3C apa aja tuh? Competence, compassion. Oh. Nah tapi juga kalau misalkan udah punya 3 nilai itu, misalkan nilai lu yang lain, jangan lupa lu masukin nilai Chenlemika. Nah itu pasti kalian pernah denger dong. Pas kapan tuh kira-kira dengarnya, Bung? Pas PGU lah. Iya. Tapi ini loh, lu masih inget gak waktu itu kan kita pernah Simbislab kan, terus kita pernah lakuin Lemika profiling. Kalau bisa lu masukin nilai-nilai yang paling tinggi di nilai itu ke values lu. Oh yang berhubungan sama Lemika itu ya? Tapi jangan lupa nilai-nilai lu yang maksudnya bisa dibilang kurang tinggi dibandingin nilai lu yang 3 itu, lu jangan lu tinggalin, lu harus kembangin. Malah dengan lu masuk ke kepanitiaan itu, nilai-nilai itu lu bisa berkembang. Nah, ya itu bener banget sih. Nah, Bum, sekarang kita move on aja nih ke pertanyaan yang sering banget ditanya kalau pas interview. Nah, boleh nih Bum, kasih tahu nih ke kita semuanya denger nih. Kalau yang paling sering tuh paling perkenalan diri, itu udah paling wajar gak sih? Iya itu. Kayak perkenalan diri. Selalu. Oh ini penting juga pas ditanya motivasi lu masuk, lu jawab sejujur-jujurnya, jangan lu bacotin. Bener banget. Karena lu kalau bacotin masih ketahuan. Iya itu bener banget. Sama kontribusi yang bisa lu kasih. Bener itu. Jadi bukan cuman kayak lu mau masuk cuman buat dapet pin, tapi lu harus kerja juga dong. Kayak maksudnya lu gak melakukan sesuatu, masa lu gak ngasih imbalan ke mereka gitu loh. Mereka udah kasih ke kita masa gak kasih apa-apa. Ini juga kalo nih. Kenapa? Iya. Kalau misalnya kayak lu cuma mau pin itu auto coret gak sih? Iya langsung kecoret. Gak terima lah. Lu kalau ngomong, kenapa kamu masuk ke panitian ini? Saya mau pin Kak. Biar pinnya banyak pergi di alma maternya. Itu sebenarnya motivasi yang salah sih. Itu motivasi salah. Iya itu motivasi. Tapi bisa juga jadiin motivasi. Tapi kalau lu cuma buat nambah pin, tapi lu nggak mau ngapain itu udah salah banget. Benar. Paling itu doang sih kayak yang pertanyaan yang sering ditanyain gitu nggak sih? Sama kekuatan kelebihan nggak sih? Iya kekuatan kelebihan. Iya sih. Itu yang tadi gue bilang. Pokoknya lu jawab sejujur ya. Karena di interview ini lu yang dilihat tuh dari diri lu, bukan diri orang lain. Bener banget. Sama kalau misal kalian belum keterima panit gitu, kalian jangan minder juga. Kalau misalnya emang kalian mau ikut panitnya dikit ya nggak apa-apa juga, mau ikut panit juga yang banyak juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian bisa ngatur waktu kalian, ya nggak Bu? Time management tuh penting tuh. Jangan sampai misalkan lu masuk ke panitia, lu malah nggak belajar gitu, lu malah tinggalin pelajaran, atau malah lu lebih mentingin pelajaran daripada kepanitiaan. Itu juga nggak boleh. Lu harus bagi sama rata. Harus pentingin prioritas, tapi jangan ditinggalin salah satunya. Bener banget. Nah gak kerasa banget gak sih Bu? Ini kita udah berapa menit ya? Kira 18 menit gak sih? Atau kayak pokoknya kita ngebacot udah lama banget sih. Ya kayak lama banget, gak kerasa banget. Sumpah kita udah sampai di akhir episode ini guys. Kita berpisah. Terus sedih gak Bu? Enggak, biasa aja. Gue mah hati gue udah tegar. Ditinggal pun gue juga udah biasa. Aish.
Ya udahlah guys, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir episode ini dan see you Jangan, in the ini next. bentar, jangan dulu. Oh, apa Jangan dulu? lupa subscribe kita di Rakun Sparty di YouTube dan jangan lupa follow IG kita di Rakun Sparty. Ah iya, bener banget. Jadi, gue Catherine. Dan gue Bumi. See you in the next episode. Bye-bye. Dadah. Hilang ya orangnya. Wir. Hilang deh. Wir. Aduh. 19 menit. Ini udahan. Udah. Ya udah. Udah. Nah.